Halo teman-teman traders, ketemu lagi dengan saya Ari dari channel Noob Traders. Ya, ini episode kelima di channel saya, yaitu topiknya sell on strength. Nah, kemarin sebelum masuk ke topik ini, kemarin saya sudah sempat di 2 episode terakhir saya bahas mengenai buy on weakness, kemudian buy on breakout. Nah, saatnya sekarang kita jual. Setelah kita buy, kita harus tahu kapan saat yang tepat kita untuk jual. Ya, makanya kita juga harus jual di posisi terbaik. Yaitu makanya kenapa saya bilang sell on strength, karena kita bisa jual kapan saja saham ya, tapi apakah itu adalah momen terbaik, apakah itu adalah target profit yang terbaik. Nah, kita akan coba lihat di sini bagaimana cara menentukan target profit terbaik pada saat kita mau jual saham. Ya, terkadang terjadi dua hal yang mungkin terjadi pada trader pemula. Pertama, dia tahu saat membeli ya, karena dia mungkin ikut-ikutan atau mungkin tanpa analisa ya. Ini saya bicara yang tanpa analisa. Dia membeli karena ikut-ikutan atau membeli karena melihat ada sentimen positif di saham tertentu. Nah, cuman dia tidak tahu kapan saat menjual yang tepat. Ya, yang dia tahu bahwa ini sentimen terus berjalan. Ini saya ambil contoh yang paling nyata adalah farmasi kemarin ya. Di Desember itu mulai naik, sentimennya positif semua, berita vaksin datang ya. Terus Presiden Jokowi juga akan divaksin segera di bulan Januari. Nah, itu harga rally naik tinggi sekali. Mungkin momen kita buy di saat itu, kita buy di momen-momen awal saat berita itu keluar atau rumor atau sentimen itu keluar, itu pasti kita sudah akan mendapatkan floating profit yang cukup besar. Mungkin sampai dengan ada yang sampai 20%, 30%, 50%, mungkin bahkan hampir yang 100% juga ada. Cuman yang jadi hal penting di sini adalah kapan kita harus tahu waktunya kita stop, kita exit, ya, kita keluar dengan mengamankan profit kita dan modal kita. Itu yang penting. Nah, momen itu banyak yang waktu itu trader-trader khususnya trader pemula itu akhirnya gagal memanfaatkan momen itu dan akhirnya nyangkut. Dimana pada saat Presiden Jokowi itu disuntik tepat di jam 10 pagi kalau tidak salah waktu tanggal 13 Januari, harga langsung turun drastis. Nah, dan itu akhirnya menjadi ARB berhari-hari ya. Itu membuat akhirnya banyak teman-teman trader yang nyangkut ya. Nah, disinilah makanya saat ini saya coba akan bahas bagaimana kita bisa memanfaatkan momentum sebaik mungkin pada saat kita sudah mendapatkan harga terbaik untuk entry. Kita juga harus bisa memprediksi harga terbaik untuk exit ya, untuk taking profit, merealisasikan floating profit kita. Oke, kita langsung akan masuk ke contoh chartnya biar teman-teman lebih terbayang akan seperti apa. Oke teman-teman, saya akan pakai contoh chartnya yaitu ISSP ya. Di sini ISSP terlihat dia kalau sekilas kita lihat di sini dia mengalami kenaikan tinggi kemudian turun drastis ya. Sempat ARB juga berhari-hari ya, kemudian sekarang fase sideways ya. Nah, kita bisa lihat di sini pada saat dari chart ini ya, kalau kita lihat sekilas mungkin kita akan bingung pada saat itu di momen mana kita entry dan di momen mana kita bisa taking profit. Nah, mungkin saya akan perjelas dulu biar ada gambaran adalah di saat mana, momen mana kita waktu itu entry. Saya ambil contoh dengan cara menarik Fibo. Ya, ini dengan analisa simple saja Fibo, kita lihat dari penurunan terakhir dia di sini ya. Terus kemudian dia naik ya sampai dengan tertinggi di sini. Kira-kira pas dia akan turun di sini. Nah, momen terbaik adalah kita beli pada saat dia koreksi di sini. Kira-kira dia koreksinya sebatas mana dan di momen mana kita bisa beli. Oke, kita ukur ya. Dari sini ya, kita tarik garis sampai dia tertinggi naik di sini. Kemudian dia mulai koreksi kan. Di hari berikutnya kita lihat kira-kira kita bisa entry di mana. Nah, teman-teman bisa lihat di situ ya. Di sini ada garis yang kalau teman-teman bisa lihat. Nah, di sini saya bilang ya bahwa momen-momen penting ya atau level-level harga penting di Fibo itu ada 618, 50 dan 38. Kita lihat di sini ya. Dia mantul di 618. Ya, jadi teman-teman pada saat membuat garis Fibo ini dan akhirnya juga mengikuti pergerakan pada saat dia turun, pada saat dia mulai menyentuh level ini di tanggal 4 Januari ya, dan dia membentuk candle hijau ya. Di sini teman-teman bisa mulai entry yaitu buy on weakness ya, buy on weakness teman-teman bisa entry di sini ya. Jadi itulah salah satu momen di mana teman-teman bisa mulai entry, yaitu dengan kondisi adalah buy on weakness, sekali lagi yang saya sudah sempat jelaskan di video saya sebelumnya. Nah, kemudian
setelah momen ini terjadi, apakah teman-teman harus bisa langsung setting untuk taking profitnya atau target profitnya di mana? Bisa, cuman Fibo-nya kita ganti sekarang. Kita ganti dengan prediksi Fibo, dia akan naik sebatas mana kira-kira yang bisa kita lakukan taking profit. Nah, kita pasang di sini Fibo-nya sampai dengan terakhir dia turun di sini, ya, di area ini. Nah, kita bisa lihat di sini, ya, terdekatnya kita bisa taking profit di Fibo 618 di sini di area harga 184. Ya, di sini di area harga 184 nih di sini. Ya. Itu 184 ya, 184 185. Cuman apakah kita langsung menentukan kita akan taking profit di situ? Kalau saya nggak dulu, karena ini adalah awal dari kenaikan, ya, dan terlihat dia potensinya adalah uptrend. Kita bisa lihat di sini ada poin penting juga di Fibo 161,8 dan Fibo 261,8. Yaitu target-target penting yang kita harus tahu, ya. Apabila kita masih yakin kita mau hold, ya, dan kita ingin tahu kira-kira sampai sebatas mana kita bisa akhirnya exit, kita bisa tambahkan dua indikator lainnya, ya, selain Fibo. Kita tandain dulu di sini tanggal 18 Januari adalah yang tertinggi. Kita tambahkan indikator lainnya, yaitu kita tambahkan MACD, dan kita tambahkan kedua adalah stokastik. Nah, dengan adanya MACD dan stokastik, kita akan tahu di mana kira-kira sebaiknya kita nantinya akan taking profit. Nah, bisa dilihat di sini, ya, di area 2618 itu adalah area tertinggi yang mulai di stokastik, area tertinggi pada saat dia naik menuju overbought. Ya, dimana di situ biasanya di area itu adalah sudah mulai terjadi take profit, ya, baik oleh bandar maupun oleh retail. Nah, disitulah momen yang kita sudah mulai set, ya. Misalkan di hari itu di tanggal 18 Januari kita sudah lihat, kita sudah analisa setelah market close, kita analisa bahwa oh, ini posisi sudah cukup tinggi dari stokastiknya, dan kita juga bisa lihat dari sisi MACD-nya, ya, garis birunya juga sudah mulai naik ke atas, volume juga tinggi. Nah, kita di situ sudah mulai harus pasang namanya trailing stop, ya. Di trading plan, waktu video saya trading plan saya sudah jelaskan mengenai trailing stop juga. Kita pasang trailing stop. Misalkan floating profit kita saat itu sudah mencapai 80%, ya, 80% kita pasang trailing stop. Trailing stop kita bisa di angka 75% misalkan. Jadi kalau besok turun 3%, ya, otomatis semua saham kita akan terjual, ya. Jadi kita bisa mengamankan profit, floating profit kita sebesar 75%, kita bisa realisasikan dari yang sebelumnya 80%. Tapi jangan sampai kita diamkan saja, karena apabila kita diamkan saja sampai akhirnya dia turun, kita tidak pasang auto sell, ya, untuk taking profit dengan trailing stop, otomatis dia akan turun terus, turun sampai akhirnya menuju ke area kita beli di 1 Februari, ya, ke area kita beli harganya. Jadi bisa jadi yang akhirnya kita floating profit misalkan 70%, 80%, akhirnya bisa tinggal 5% atau bisa jadi akhirnya minus kalau kita tidak disiplin, ya. Ingat, kita bisa beli berarti kita juga harus bisa untuk jual. Kesalahan mendasar seorang trader, khususnya trader pemula, adalah bahwa kita tahu saat kita entry, ya, kita tahu saat kapan kita mau beli saham tersebut, entah itu buy on weakness maupun buy on strength, tapi kita lupa kapan kita harus jual saham tersebut. Oke, jadi kita sudah aman, sekarang kita sudah mengamankan profit kita. Kalau suatu saat kita ingin membeli kembali saham tersebut, ya, kita bisa membelinya pada saat dia nanti koreksi. Jadi tidak usah takut bahwa kita akan kehilangan momentum. Tidak usah takut, karena momentum berikutnya pasti akan datang. Pada saat dia koreksi, kita bisa mulai entry lagi dengan kita analisa lagi kira-kira di poin mana atau titik harga mana dia akan kembali rebound. Oke, jadi sekian dulu teman-teman video dari saya, daripada kepanjangan. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton video saya. Saya mohon supportnya dengan cara subscribe, like, dan komen, dan share video saya bila berkenan. Ya, terima kasih sekali lagi, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya.